dalam rangka pertemuan warga dengan panitia pengurus masjid yang akan dibangun di wilayah Kompleks Spring Garden Residen. Yang saya hormati panitia masjid, yang saya hormati warga RT 9, RT 10 Spring Garden Residen. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada malam hari ini dalam rangka acara pembabaran progres pembangunan masjid Baitus Salam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari panitia masjid yang sampai saat ini kita banyak ya warga yang belum tahu sampai progres sampai mana sih, sampai berapa persen. Saya mewakili dari pengurus RT 10 itu berterima kasih karena kehadiran bapak-bapak sekalian untuk sosialisasi pembangunan Masjid Baitus Salam. Semoga acara malam ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta semua pembangunan masjid selalu dimudahkan dan segera cepat selesai. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, alhamdulillah hari ini luar biasa bagi kami karena dengan berkumpulnya kita semua antara warga dan panitia menjadi bukti bahwa antusias warga sangat luar biasa terhadap pembangunan Masjid Baitus Salam. Sedikit saya cerita mengenai proses awal dulu berdirinya Masjid Baitus Salam. Saat itu di periode paguyuban pertama zaman Pak Aryo kalau nggak salah ya, kita itu ada divisi pengajian gitu deh. Jadi kita buat itu majelis taklim setiap 2 minggu bergantian di rumah-rumah warga yang ingin rumahnya digunakan untuk majelis taklim, pengajian, pembacaan yasin, tahlil dan juga ceramah dari para ustadz. Dari situ ada obrolan-obrolan kita bahwa ketika kita membeli rumah di sini, pihak developer menjanjikan akan dibangunnya masjid. Maka adalah obrolan-obrolan kecil pada saat itu, kalau nggak salah tahun 2018 ya, saat itu. Untuk itu, paguyuban pada saat itu membentuk tim kecil untuk mengawal progres pembangunan masjid ini, yaitu Pak Iho, Pak Ustadz Fadil, Pak Akbar, Pak Giato, dan Pak Sigit. Namun yang mengawal sampai akhirnya kita dapat lokasi lahan di Blok A itu kebetulan Pak Aliho, Pak Sigit, dan Pak Giato. Sampai dengan di tahun nggak salah bulan Maret 2020, pihak developer resmi memberikan kita lahan di daerah Blok A. Itu disampaikan informasinya ke Pak Aliho, Pak Sigit, dan Pak Giato. Dan pihak developer meminta warga untuk segera membentuk panitia. Pada saat itu paguyuban membentuklah panitia, dan yang sekarang ini dibentuknya panitia. Berikut dengan tambahan warga baru, ada yang berminat menjadi panitia, akhirnya masuk menjadi panitia. Karena kita sangat terbuka untuk partisipasi dari semua warga menjadi panitia. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini saya akan tampilkan ada beberapa slide, kurang lebih ada 29 slide. Ini adalah progres pembangunan kita dari mulai awal tahun 2020 sampai dengan saat ini. Jadi akan saya tampilkan semua ya untuk mempersingkat waktu. Nanti di sesi tanya jawab baru Bapak bisa tanyakan. Kemudian kita per slide bisa menjadi modul untuk kita tampilkan di atas. Baik, kita masuki ke slide pertama. Kita adalah untuk mengaspirasi kebutuhan umat muslim di lingkungan Spring Garden Residen akan kebutuhan tempat ibadah, yaitu masjid, khususnya di jamaah kaum muslim, di mana tujuan masjid tersebut ada 4. Yang pertama sebagai sarana ibadah kita, yang kedua dari sarana ibadah yang asli dan nyaman, yang kedua adalah pendidikan agama bagi anak usia balita, kemudian remaja, dan taklim kaum bapak dan ibu. Ketiga adalah perayaan Hari Besar Nasional Islam. Yang terakhir adalah sarana aktivitas sosial dan religius kemasyarakatan. Ini
maksud dan tujuan dari pembangunan masjid kita. Kita harapkan bahwa pembangunan ini masjid kita Baitul Salam sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan. Next. Pada tanggal 20 November 2020, peletakan batu pertama pembangunan masjid kita. Progres yang tadi Pak Ketua sampaikan, perjuangannya cukup panjang dari mulai zaman Pak WSD dan Pak Riho, kemudian Pak Akbar, kemudian disitulah kita bentuk progres pembangunan lebih lanjut. Dan pada saat peletakan pertama itu dihadiri oleh dari pihak Wali Kota Bekasi, kemudian dari DPRD Kota Bekasi, kemudian juga ada tokoh masyarakat dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pondok Melati, kemudian juga dari pengurus kelurahan, kemudian dari pengurus RW, dan juga dari taklim lingkungan Kampung Sawah, semua hadir. Kemudian juga kita memberikan santunan anak yatim, dan juga tentunya adalah warga dari Spring Garden. Next. Ini peletakan batu pertamanya. Sayang cahayanya kurang bagus, jadi gambarnya kurang bagus. Ini adalah peletakan batu pertama. Pihak developer juga ada, kemudian dari pihak kita, PMSGR, kemudian juga dari yang terakhir yang ketiga ini sambutan dari Ketua DPRD Kota Bekasi. Selanjutnya, baik Bapak dan Ibu, dalam progres ini tentunya masjid itu ada hal yang harus dibahas. Pertama, dua kategori, yaitu kategori rencana anggaran dan pelaksanaan teknis. Untuk rencana anggaran, biaya RAP kita adalah sebagai berikut. Rekapitulasi rencana anggaran biaya pembangunan masjid Baitul Salam Spring Garden Residence adalah sebesar Rp5.416.048.000, angka yang cukup besar, di mana terbagi dalam 6 jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, kemudian mekanikal elektrikal, pekerjaan luar bangunan, taman dan jalan, kemudian terakhir adalah pekerjaan tata suara. Yang saat ini masih progres adalah pekerjaan tahap 1 dan 2, di mana pekerjaan persiapan dan struktur. Arsitek kita belum masuk. Next. Progress. Next. Baik, kami panitia tetap memakai professional and accountable lillahi ta'ala. Artinya semua yang kami lakukan, kita berusaha untuk profesional di dalam teknis pekerjaan, pengelolaan manajemen keuangan, kemudian informasi manajemen, baik informasi manajemen dalam arti bukan kantor ya, informasi organisasi kepanitiaan. Kita usahakan semaksimal mungkin kita bersifat terbuka, kemudian juga profesional, dan semata-mata itu dilakukan lillahi ta'ala. Langsung, saya sudah menyediakan proposal. Kalau Bapak mau, ada dua tipe proposal. Ada proposal tanpa lampiran. Proposal tanpa lampiran, di mana proposal yang pertama adalah proposal, maaf ya Pak, sebentar ya. Iya. Proposal tanpa lampiran. Di halaman belakang kosong ada proposal yang berisi lembar donasi. Jadi karena kemarin ada panitia yang membawa proposal, kemudian dia bilang teman-temannya, Pak, saya mau nyumbang tapi nggak gede, 50.000, 100.000, bagaimana? Nah, panitia mencatat dalam lembaran tersendiri, jadi berantakan, dan akhirnya karena ketakutan, karena kan sodako itu pertanggungjawabannya lillahi ta'ala, sehingga pada halaman belakang saya cantumkan ini. Misalnya Bapak di kantor, kemudian di divisi Bapak, ayo nyumbang yuk, kasih proposalnya. Nah, dia tulis di sini nilai uangnya berapa. Nanti tinggal proposal ini dibawa lagi beserta uang sodako dari teman-teman di kantor. Gitu. Ini kami buat dua. Jika ada yang berkenan nanti silakan. Bapak, seluruh dokumen ini ada di saya. Saya sebagai sekretaris. Kalau Bapak butuh dalam bentuk hard copy atau soft copy ada di saya. Dan malam ini kalau ada yang mau bawa silakan hubungi saya. Ada nomor registrasi. Nomor registrasi ini saya butuh dan nanti saya catat nama Bapak. Jadi misalnya 007 yang bawa misalnya Pak Handi. Tanggal sekian Pak Handi bawa proposal 007 misalnya Pak Dia. Nah, kapan balik lagi itu nanti saya data lagi. Sehingga tertib administrasi. Saya mau bertanya karena ada beberapa warga di RT 10 yang menanyakan saya
Pak Jaki, kalau misalkan non muslim kok nggak dimintain jempitan ya Pak? Kalau saya mau nyumbang, tapi saya nggak diketok, saya nggak enak. Ada yang nanya seperti itu. Nah itu tanggapan dari panitia pembangunan masjid ini seperti apa? Karena saya sendiri ada beberapa notis yang saya baca di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu anil lazina lam yaqudulukum fid dinni wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitum ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Itu yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah dari tafsir ini saya juga membaca Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil karena kebaikan dan keadilan itu bersifat universal kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dengan menekankan kebebasan dan toleransi beragama, dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu karena kamu beriman kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Itu yang mau saya tanyakan sih kepada panitia masjid. Di dalam Al-Quran sendiri pun menerangkan seperti itu. Sedangkan saya perwakilan dari RT 10, mohon maaf, ketua RT saya kan non muslimnya, tapi tidak diperkenankan untuk sekedar sambutan, padahal mereka cuma pengen sambutan saja karena mereka merasa tanggung jawab atas menjadi ketua RT lah ya. Dia tidak mau tanya apapun, cuma pengen sambutan, pengen menerangkan bahwa mereka tuh berdamai dengan muslim ini. Sampaian dari mereka ke saya gitu maksudnya. Jadi di sini yang saya pengen tanyakan tuh hal-hal seperti itu Pak. Mungkin dari para panitia masjid bisa menjawab karena di Al-Quran sendiri ada isi seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaki pertanyaannya. Izin saya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama mengenai keinginan warga yang non muslim untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Pertama, kita sangat terbuka Pak kalau ada non muslim yang mau berpartisipasi dalam hal pendanaan ya. Cuma kalau kita yang mengetuk rumah mereka, menurut kami kita melihat kelazimannya Pak, rumah ibadah untuk kita, tapi kita mengetuk ke warga non muslim karena kita maksimalkan di warga muslim dulu Pak. Itu jawaban kami. Tapi kalau memang ada yang ingin berpartisipasi, maka kami dengan terbuka menerima Pak. Contohnya sudah ada satu tadi disampaikan Pak Jarto dari warga non muslim bertanya, tapi secara institusi Pak, perusahaannya ingin berpartisipasi dalam masjid. Bahkan sudah datang foto-foto masjid ya Pak Jarto ya, dan insya Allah akan partisipasi. Yang kedua mengenai kenapa kita fokus ke internal muslim dulu Pak hari ini, karena kalau kita sih melihat hari ini kan kita bahas progres ya Pak, dimana progres itu ada kekurangan di dalamnya Pak. Jadi kalau bisa kekurangan yang menjadi kekurangan dari internal kita keep Pak, jangan sampai ini terlepas dari toleransi warga ya Pak ya, tapi secara prinsip Islam Pak, karena yang kita jaga kan image-nya agama kita Pak. Kalau memang nanti sudah jadi atau sudah 90% jadi, kami sepertinya berani Pak untuk menampilkan di depan warga juga non muslim Pak, karena di dalam progres pasti ada kekurangan dan kelebihan Pak. Fokus kita sih supaya kekurangan kita tidak dilihat oleh yang di luar muslim Pak. Jadi kalau dari saya seperti itu Pak, kesempatan kami waktu itu. Kalau memang ada warga yang berkenan, maka kami mohon maaf sebesar-besarnya, tapi pada dasarnya adalah kita menjaga image agama Islam, terutama dalam pembangunan masjid, karena dalam progres itu pasti ada kekurangannya Pak. Yang kita jaga jangan sampai kekurangan internal kita dilihat oleh warga yang di luar kita Pak. Saya sih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih kepada Pak Zaki yang sudah mengajukan pertanyaan dan tadi sudah dijawab oleh Pak Bowi atas pertanyaan. Jadi mungkin saya akan menambahkan terkait dari warga non-muslim yang ingin berdonasi terhadap pembangunan masjid. Menurut saya pribadi ini perlu kita cari lebih dahulu Pak, walaupun sebenarnya sependek pengetahuan saya itu suatu hal yang memang sebenarnya terbuka Pak, walaupun memang kita prioritaskan kepada warga muslim yang bisa berdonasi ini. Mungkin tadi saya sempat berpikir jika memang ada warga SGR di lingkungan kita yang non-muslim yang memang katakanlah dan sukarela ingin ikut mendonasikan, mungkin nanti bisa kita kita akomodir lah. Mungkin orang-orang memang tertentu saja dan ada tidak seluruhnya orang-orang yang memang ingin nanti kita akomodir, tapi mungkin nanti sebelum itu nanti kita koordinasi dulu Pak ya. Artinya kita kaji dulu ya, kita cari pendapat yang lain, ini jangan sampai kita kesalahan gitu ya. Jadi kita akan mengambil Allah. Kalau memang misalnya nanti ada pendapat ulama ya, katakanlah memperbolehkan itu, nanti akan kita akomodir. Jadi nanti kita koordinasi Pak ya terkait itu. Kita tetap terbuka ruang untuk dari warga muslim, warga non muslim di SDM-nya ikut berpartisipasi terhadap pembangunan musik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini alhamdulillah dan luar biasa sekali. Artinya tadi ayat yang sempat dikutip oleh Pak Zaki, tolong saya dikoreksi, itu kalau tidak salah surah surah Al-Mujadilah atau Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah ya. Ini memang benar Pak. Jadi sebenarnya kalau kita flashback sedikit terkait asbabun nuzul ayat tersebut, ketika terjadi peristiwa intimidasi kaum muslimin ya, oleh kaum kafir Quraisy di Mekah, itu terbagi dua Pak. Jadi ada kaum kafir Quraisy di Mekah yang memang secara notabene dikatakan kafir harbi Pak. Kafir memang dia mau memerangi orang muslim, mengusir, mengintimidasi dan menganiaya. Ada lagi kelompok di kafir Quraisy di Mekah saat itu yang disilakan oleh para alim ulama sebagai kafir zimmi, artinya kafir yang memang dia tidak melakukan intimidasi kepada kaum muslimin. Jadi ayat ini khusus ditujukan kepada kafir harbi yang tidak mengintimidasi kita, yang tidak usir kepada kaum muslimin dan tidak katakanlah memusuhi, maka kita tidak dilarang untuk menjalin ya, kasih sayang kerjasama dengan kaum tersebut. Tentunya ini sebatas yang sifatnya muamalah atau sosial ya. Karena kalau yang sifatnya itu apa namanya ibadah itu masing-masing sudah ada apliknya gitu kan, nggak perlu dimulai. Nah terkait tadi itu ada niatan baik dari Bapak Pengurus RT 10 Richard itu yang untuk menyampaikan. Sebenarnya ini mungkin kalau kita flashback lagi, ini mungkin Bapak juga sudah banyak yang mampu. Jadi kita pernah punya sejarah apa lagi ya? Sejarah artinya gonjang lagi terkait dengan lahan itu. Jadi mungkin ini di beberapa panitia juga ingin menjaga supaya situasi kondisi terlebih dahulu. Kita tetap menganggap di lingkungan ini kita tetap harus menjaga kerukunan itu. Apalagi tadi saya mendapat informasi dari Pak Zaki, ini yang mempersiapkan termasuk ada Pak Bras gitu kan, Pak Ruli juga yang memang mereka adalah saudara kita ya, yang walaupun bukan beragama Islam tapi bersama-sama warga di Simperingan ini. Jadi tetap saya menghimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, baik itu sesama kita maupun yang lain. Dan tentunya mungkin tadi informasinya memang sampai kepada kita tidak full, mungkin hanya separuh-separuh Pak terkait dari sambutan itu dari yang disampaikan oleh Pak Pengurus RT 10
tadi nanti itu akan kita akomodir mengenai hal tadi itu. Kemudian disampaikan juga oleh Pak Towi, nanti ada hal-hal yang kurang berkenan terkait tadi kita, sikap sifat kita, tolong disampaikan, kita permohonan maaf. Tapi bagaimana kita mengurangi rasa hormat kita, rasa penghargaan kita pada yang bersangkutan gitu Pak. Ya mungkin dari saya Pak, sementara mungkin itu Pak. Silakan kalau misalnya ada menambahkan Bapak lain. Terima kasih untuk Pak Towi dan Pak Ustadz Fadil. Jadi kita kan, saya menanyakan ini kan amanah ya Pak ya, dari pengurus kita ya Pak ya. Jadi saya menanyakan ini, dan untuk penjelasannya cukup jelas. Dari sini kita paham dan akan kita sampaikan juga apa yang sudah disampaikan dengan Pak Towi dan Pak Ustadz Fadil ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bapak-bapak semua. Sebelum saya bertanya, saya sebenarnya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Iqbal. Saya baru menempati unit B1 nomor 18 baru sekitar seminggu ini gitu. Jadi mungkin yang pertama saya ingin perkenalan, dan saya senang sekali saya juga sudah walaupun masih baru sudah diajak untuk hadir di kegiatan kita pada malam hari ini untuk menyampaikan pemaparan progres pembangunan masjid yang ada di Spring Garden ini. Mungkin pertanyaan, langsung saya ke pertanyaan gitu ya. Jadi kalau tadi saya melihat progresnya dan juga target kita untuk dari panitia tadi kan selesai di bulan Maret 2022. Namun kalau kita melihat dari progresnya gitu ya, kalau pakai tadi sudah dijelaskan kalau pakai matematika manusia mungkin akan memakan berapa belas tahun, 12 tahun gitu. Sedangkan target kita adalah di bulan Maret sudah selesai dengan alasan karena mendekati Ramadan. Mungkin pertanyaan saya lebih kepada apakah target kita tadi yang itu target bulan Maret itu apakah target secara keseluruhan yang mencapai berapa miliar tadi, 5 miliar, apakah itu target di bulan Maret 2020, apakah target secara keseluruhan? Itu yang pertama. Kalau memang iya, yang kedua, apakah ada planning misalnya kalau nanti di tahun, misalnya di bulan Maret 2022 itu tidak selesai, apakah ada plan kedua gitu ya, sehingga kita tetap bisa menggunakan lahan tersebut atau masjid yang tersebut untuk melaksanakan kegiatan kita di bulan Ramadan. Karena apa? Karena menurut saya harus ada, ini menurut saya itu harus ada dua plan. Ada yang namanya short term, ada yang namanya long term gitu ya. Karena kalau kita melihat jarak dari bulan Desember ini ke bulan Maret hanya tinggal 4 bulan lagi gitu kan. Sementara pasti kita pengennya nanti Ramadan tidak perlu jauh-jauh keluar, tarawih di luar gitu ya. Lebih enak kita sama warga, kita di sini sama bisa saling lebih mengenal lagi, beribadah bersama gitu. Karena kalau misalnya ada plan B tersebut, mungkin tidak harus menunggu sampai masjid jadi dulu, seandainya bisa dipakai dulu gitu ya. Itu mungkin bisa lebih bisa lebih efisien gitu ya. Jadi walaupun kita belum jadi secara keseluruhan seperti yang tadi secara umum dijabarkan, kalau memang sudah secara fungsional bisa dipakai, mungkin itu juga kami sangat berterima kasih gitu ya, sehingga kita nanti sudah bisa berbeda di situ gitu. Jadi itu sih saya ingin tanyakan, apakah ada plan B tersebut? Karena saya menonton para pencari Tuhan ya Pak, para pencari Tuhan itu pada saat kampung Kikir kebanjiran pindah ke kampung lain, belum ada masjid, mereka bahkan hanya pakai bilik bambu gitu ya. Yang penting ada dulu, bisa dipakai, jamaahnya ada, baru nanti meningkat ke yang berikutnya ketika Pak Jalal membangun masjid yang besar. Jadi saya ingin bertanya apakah ada plan tersebut gitu ya. Yang penting ada dulu, kita bisa pakai bareng-bareng, ibadahnya bareng-bareng sambil kita berusaha untuk mewujudkan impian kita tadi, masjid yang memang sudah segera terjadi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu Pak Ketua, nanti bisa ditambahkan. Tadi saya lupa sampaikan. Jadi memang target kita adalah target kegiatan Pak yang saya sampaikan. Jadi kita berharap bahwa Ramadan itu dengan apa adanya masjid sudah bisa digunakan untuk ibadah. Jadi kami waktu itu sudah berpikir bagaimana kita diskusi dengan pakai tenda seperti itu. Tenda pun kita coba nanti analisa berapa biayanya gitu, karena kan kita mengaspirasi jamaah. Kemudian pakai tenda biasa, kita sewa tenda selama 1 bulan full sampai Idul Fitri, atau kita gunakan terpal yang kita punya. Kita punya terpal banyak Pak. Dengan bambu saja kita bikin tempat sholat. Mungkin mudah-mudahan bisa. Jadi itulah. Jadi bukan target budget, tapi target kegiatan. Itu target kegiatan yang kita lakukan. Dan insya Allah ini keputusannya kemarin dengan Pak Ketua sampaikan kita akan evaluasi 1 bulan sebelum Ramadan. Kalau memang target minimal yang kita capai adalah tidak bisa nutup cor sayap sebelah kanan, untuk yang 6 dan 9 dipakai sholat, kita gunakan terpal atapnya. Nah itu karena bawahnya sudah layak Pak, tinggal kita terpalin lagi. Nah cuma memang kemarin pada saat maulid itu tidak full menutup lantai sehingga air masuk ke dalam. Itu aja sih Pak. Jadi ke depan mungkin kalau tempat sholat diusahakan terpalnya itu keluar dari struktur bangunan lantai, jadi jatuhnya langsung ke tanah di luar bangunan. Insya Allah sih nggak banjir. Itu yang kemarin saya mohon petunjuk dari Pak Ketua, 1 bulan sebelum bulan Ramadan kita akan coba bahas dengan para jemaah atau dengan panitia apakah layak atau tidak kita laksanakan kegiatan sholat. Dan mudah-mudahan Pak perjuangan kita cukup, musuh ruko kita pinjam untuk kegiatan Ramadan tahun lalu, kegiatan subuh. Ya mudah-mudahan Pak, kita sudah ruhnya masjid bisa timbul pada saat bulan Ramadan. Itu. Mungkin Ketua mau tambahkan? Masih baik Pak. Kita target Maret itu sudah bisa dipakai untuk kita ibadah internal, karena bukan berarti harus selesai, artinya sudah layak dipakai untuk ibadah internal. Kita juga koordinasi dengan tim teknis panitia Pak Gianto bahwa dari saat ini sampai nanti, kalau untuk seperti Bapak bilang tadi istilahnya contingency plan ya Pak ya, kalau untuk ibadah insya Allah kita konsisten Pak, karena tahun lalu 1 bulan full kita tahu bersama di ruko, lanjut dengan subuhan di luar bulan puasa Pak. Kita berhenti karena rukonya mau disewa Pak, jadi nggak ada tempat lagi Pak, akhirnya ya kembali ke masjid di sekitar Spring Garden. Mudah-mudahan dengan budget yang menurut Pak Gianto 600 juta sudah bisa layak digunakan di bulan Ramadan, kita tetap istiqomah dan semangat agar mencapai target tersebut sebelum bulan Maret. Dan seperti yang tadi Pak Ferry bilang, 1 bulan kita akan evaluasi internal Pak. Mungkin nanti kalau mau dimungkinkan nggak apa-apa evaluasi seperti ini lagi Pak Eko juga diakomodir Pak. Kita bahas nanti sampai di mana progresnya. Jika memang sudah layak, kita umumkan warga bisa digunakan. Jika memang belum layak, mudah-mudahan kita bisa buat layak Pak. Karena antusias warga di sini, terutama bulan Ramadan luar biasa Pak, dari ibu-ibu dan bapak-bapaknya. Kiranya itu saja Pak Iqbal, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit, terima kasih Pak Ketua atas pertanyaannya sangat baik. Jadi menggunakan jawaban dari Pak Ferry dan Pak Towi terkait kegiatan di bulan Maret itu sudah kita bicarakan di lingkungan internal panitia Pak, sehingga saya sempat minta kepada Pak Gianto untuk menyusun RAB sampai dengan 5 bulan ke depan kira-kira berapa yang diperlukan sehingga masjid itu layak untuk digunakan walaupun dalam kondisi tidak full Pak ya, sehingga dapatlah nilai 60 juta itu Pak. Nah ini di sini kesempatan yang sangat baik ini, tentunya saya selaku pembina dari panitia pembangunan masjid Pak berharap mudah-mudahan ini kita berkumpul di tempat ini sama-sama ingin menjadi rumah Allah, karena itu adalah milik kita semua Pak. Saya ada usul, silakan apabila bisa dipertimbangkan
artinya supaya ini kita semua ikut sama-sama memikirkan bagaimana itu masjid bisa digunakan di bulan Ramadan. Tidak hanya panitia saja yang untuk memikirkan dana itu. Kalau saya pengusul, kita yang hadir di sini, ini silakan Pak, ini usul dari saya Pak, tapi artinya kan bisa dipertimbangkan. Kira-kira ini sudah ada gambaran yang hadir di sini, ada berapa orang, dari satu itu mungkin sekitar 24, 25 barangkali Pak ya. Bagaimana kalau dana yang 600 juta itu untuk saat ini mungkin itu yang agak rasional Pak ya, karena kalau 5 miliar kan nilai pada agak lama. Kita bagi dengan warga yang ada di sini hadir saat ini, sehingga itu mungkin sekitar 20-an jutaan barangkali warga itu ikut mencari dana keluar ataupun mencari dana dari donor yang lain begitu Pak ya. Ini berusulan dari saya Pak, artinya kita jadi sama-sama ikut memikirkan juga bagaimana itu rencana di bulan Maret bisa terrealisasi digunakan pada saat bulan Maret nanti. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Barang siapa yang masih ada mau bertanya kembali dari warga, siapa? Oke. Pak Diki ya? Oke. Silakan Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu bertanya ya Pak. Kebetulan kan yang masalah masjid ini tadi yang dijelaskan Pak Ferry itu kan untuk pembiayaannya 5 miliar. 5 miliar. Iya 5 miliarnya kalau nggak salah. Nah ini kan sebagian dana kan beberapa yang ini dari warga juga. Ini 5 miliar itu progresnya kan belum ketahuan berapa tahunnya kan, dari sumbangannya juga kan nggak tahu. Nah, bisa nggak mumpung ada warga di sini dipaksain ke mesti 2 lantai, 1 lantai aja bertahap. Nah, yang kedua untuk mengenai apa? Nah, kebetulan saudara juga tokoh di Kampung Sawah, Agus Abu Bakar Arsal. Adanya waktu peletakan batu ada. Iya. Ustadz Usman. Kebetulan ke Rumah Sepatu itu ya. Iya. Kita pernah koordinasi, ngobrol dari kita, Abah gimana nih gini-gini kita di SDM. Kebetulan saya direkomendasiin sama beliau, sama istrinya itu adik mama saya, Lestari Yusel. Sempat saya ibaratnya Mas Maulid, Bang, barangkali ada donasi. Kita mau nih, dan untuk kan, lah emang nggak disediain sama developer dananya. Mikir deketin lagi. Yang kedengeran? Iya. Emang nggak disediain dari developer gitu kan. Terus ibaratnya kok sampai 5 miliar kayak gitu. Udah sih, kebetulan kan di sini juga untuk masjid di atas masih ada Lukmania, yang di sini Lukman itu apa? Ya Lukmania. Al-Ikhlas masih ada Ya. gitu. Saya sempat dilihatin nih gambarnya, bagus juga sih. Tapi kan apa salahnya megang-megang itu juga kan? Yang penting ala kadarnya aja. Kalau mau ya bertahap aja. Mungkin begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, ini pertanyaannya. Saya menjawab Pak. Kalau rencana yang seperti kita bilang tadi Pak, 600 juta itu 1 lantai. Kita targetkan itu dulu Pak. Kita targetkan 600 juta itu 1 lantai layak dipakai Pak. Sesuai dengan perhitungan dari Pak Jarko. Nanti berlanjut jika memang target itu tercapai, itu sudah bisa digunakan sambil digunakan kita progres sampai dengan tahap berikutnya Pak. Kemudian karena kita panitia berpendapat seperti ini Pak, kalau misalnya kan di awal sudah disounding ke seluruh warga ya Pak ya tentang konsep bangunannya semua disounding ke warga, tapi memang kita alami kendala di masalah pendanaan Pak. Makanya di awal itu kita targetkan 600 juta supaya dengan 1 lantai layak dipakai. Sebenarnya juga 2 lantai itu nggak full 2 lantai kok Pak. Kita hanya mezanin aja untuk para ibu-ibu, mengakomodir ibu-ibu terutama saat tarawih Pak. Jadi secara ketinggian 2 lantai Pak, tapi 2 lantai full ini enggak Pak.
Enggak full 2 lantai. Istiqlal gitu ya kiri. Ya, dimesanin aja sih Pak. Maksudnya maaf atau 600 juta itu udah full berukur sepatas samping kanan kiri sama atas atau udah ketutup lah? Ya, nanti Pak teknisnya Pak Giarto yang menjelaskan. Sekarang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara teknisnya betul itu lantai mezanin kanan kiri dan depan tertutup dan sampai ke kubah. Untuk dinding sama lantainya mungkin nanti ala kadarnya dulu Pak Disi. Jadi kita fokuskan supaya tidak hujanan kalau nanti ada hujan pada saat bulan Ramadan. Untuk tempat wudhunya kita siapkan nanti itu termasuk yang di 600 juta itu. Kira-kira begitu Pak Disi. Silakan. Kalau ada lagi Bapak, silakan. Bapak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah aja, biar kurus. Izin Pak Diki, mungkin saya menambahkan maksud dari Pak Diki ya, satu itu. Nah, jadi itu mungkin maksudnya seperti ini ya, Pak Diki koreksi kalau saya salah. Tujuan Masjid Baitus Salam SDR ini dibangun untuk umat-umat muslim di SDR. Secara okupansi, kalau saya lihat ya, di sini tuh balance presentasinya 50% muslim, 50% non muslim. Jadi kalau misalnya masjid kita tetap mau bangun 2 lantai, saya udah pernah yang satu ya, yang ngisi itu pasti kan orang-orang sini juga. Ini tidak dibuka untuk umum. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan masih bisa direvisi jadi 1 lantai, ya kenapa tidak? Karena kan ini angkanya cukup besar ya. Angkanya ini cukup besar, 5 miliar kurang dengan keadaan sekarang seperti ini. Jadi seperti itu Pak Koi. Bukan gitu Pak Diki. Nah, terus kedua, saya mau menanyakan masalah progres masjid. Yang saya tahu, karena saya kebetulan tinggal di depan dan saya tuh suka merhatikan, masjid ini didirikan dengan pekerja-pekerja yang berbeda-beda. Yang saya tahu itu sudah ketiga sampai sekarang. Mungkin itu bisa dijabarkan juga sih Pak, kalau menurut saya. Ya, jadi kan pasti di pekerja pertama ini kenapa, pekerja kedua ini kenapa, dan pekerja ketiga ini sekarang lagi berjalan. Ya tidak ada salahnya juga kan, maksudnya kita ini memaparkan di depan warga muslim SDR terkait dengan progres masjid dari masing-masing pekerja tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Pertama mengenai rencana pembangunan 2 lantai yang dengan perhitungan tingkat okupansinya dari jamaah kita ya Pak ya. Mungkin nanti akan kita bahas dari kenapa secara teknis dari Pak Giarto dengan konstruksi yang sudah 2 lantai, apakah bisa memungkinkan direduce jadi 1 lantai. Nanti kita akan bahas kenapa. Termasuk kita akan bahas ke developer dan juga pembina kita yang lain, karena kebetulan pembina kita adalah Pak RW, Pak Haji Abidudin Rahmadi, Abah Yasbi juga pembina kita. Nanti kita akan koordinasikan ke mereka, ke beliau-beliau untuk rencana merevisi rencana masjid menjadi 1 lantai, termasuk dengan Pak Giarto nanti apakah mungkin bisa direvisi tanpa merevisi gambar, karena yang saya tahu membuat gambar itu nggak murah. Maka waktu itu ini korelasi ya ke tukang-tukangnya Pak. Karena kalau kita tahu membuat gambar itu tidak murah, sedangkan dari developer waktu itu hanya menyediakan lahan
gambar secara konsep gambar saja, kemudian ya RAB. Jadi pada saat itu developer mengambil alih bagian itu, termasuk ke pembuatan fondasi semua dari developer. Ketika kita belum mengeluarkan dana ya pada saat itu ya, Pak Hadi dan bawa yang lain, itu semua dari developer. Tapi ketika tukang mereka satu persatu digunakan untuk proyek developer yang lain, baru kita evaluasi saat itu. Kita evaluasi dan sempat terhenti malah karena nggak ada sama sekali tukang pada saat itu. Akhirnya kita evaluasi dan kita ambil alih secara keseluruhan tanpa melibatkan developer saat ini. Karena kita merasa nggak maksimal saat itu. Kemudian karena keterbatasan panitia mengenai teknis pelaksanaan dan juga referensi tukang, pada saat itu kita ngumpul dan ketemu salah satu tukang itu yang dimandiri oleh Pak Toto. Pak Toto pun kita evaluasi. Saat itu saya dengan Pak Akbar pada saat itu evaluasi langsung ke lapangan dan saya ajak Pak Janto, Pak kita hitung progres mereka bekerja dengan biaya yang kita keluarkan, korelasi nggak? Menurut Pak Janto enggak. Karena kita sudah percayakan tim teknis itu Pak Giarto dan Pak Sigit juga, maka menurut Pak Giarto enggak, kurang maksimal. Saat itu juga kita putuskan Pak, pas saat itu menjelang bulan puasa, 1-2 minggu sebelum bulan puasa kita selesaikan utangan itu. Musim hujan cukup tinggi saat itu, kita hentikan juga proses pembangunan dan itu masuk bulan Ramadan. 1-2 minggu setelah Lebaran kita lanjutkan. Pada saat itu saya meminta Pak Giarto karena beliau memang di bidang kontraktor, punya relasi tukang yang luar biasa yang bagus. Akhirnya saya meminta referensi dari beliau bersedia memberikan referensi tukang yang sekarang lah ya. Dan saat itu saya bergantian juga dengan panitia yang lain melihat progresnya, dan sepertinya kita sepakat bahwa saat inilah ritme yang pas. Akhirnya uang yang keluar dengan progres yang berjalan itu masuk akal dan logis, karena dari target RAB struktur yang dibuat Pak Giarto berhasil menekan lumayan sangat efisien menurut kami. Jadi yang sekarang inilah Pak yang sangat efisien secara perhitungan uang keluar, material yang keluar dengan progres yang berjalan. Jadi ya itulah liku-liku dari awal, karena memang keterbatasan kita panitia dari sisi teknis dan juga referensi, dan pada saat itu terhenti begitu saja, makanya kita ambil alih sambil diteruskan pelan-pelan. Saat itu saldo juga belum maksimal, makanya apa yang bisa dikerjakan saat itu dikerjakan. Dan sedikit tambahan lagi, pada saat itu pondasi yang dibangun ternyata untuk 1 lantai. Menurut Pak Giarto ini kurang kuat, akhirnya diperkuat dengan digali lagi, ditambahi besi, istilahnya nggak tahu saya baca konstruksi itu di stack ya. Di stack diperkuat karena memang desain awal itu untuk 2 lantai. Di situ dari pihak fondasi yang pertama membangun dari developer menggunakan besi untuk bangunan 1 lantai Pak. Karena kurang kuat menurut Pak Giarto, akhirnya ditambahkan supaya bisa tetap 2 lantai. Karena kalau mengenai optimisme kita Pak, kita awal optimis Pak. Ini pembelian lahan ini saya ingat betul bulan Februari 2020, di mana itu belum ada pandemi saat itu. Saya udah pede, termasuk diri saya pribadi, kantor saya itu saya tahu mau ngasih berapa, karena di kantor saya itu ada istilahnya yayasan gitu ya Pak ya, akan mendonasikan besar saat itu. Karena kita udah pede lah, ada juga dari Ustadz, ada juga dari wali kota, bahkan waktu itu udah janji sendiri ya Pak Gerian, udah janji pada saat itu untuk mengakomodasi biayanya. Makanya kita dengan target segini sampai ini mah, tapi Allah berkehendak lain. Pada saat itu terjadi pandemi Pak. Jadi saya pun menagih ketika yayasan bos saya saat itu, dia bilang dananya dialihkan untuk COVID, termasuk Pak Wali Kota, dananya dialihkan untuk COVID. Sampai saat ini kita belum soal lagi sih. Nanti mungkin kita akan soal lagi Wali Kota apakah ada sisa-sisa anggaran 2021 yang bisa dialokasikan ke Masjid Baitul Salam. Kurang lebihnya itu Pak Hadi
lika-liku berjalan dari awal pembangunan masjid sampai saat ini. Mungkin ada tambahan dari Bapak-bapak sekalian, mungkin ini desain masjid yang tadi sebenarnya bukan berarti tapi didesain Pak ya. Mungkin bisa disampaikan Pak Giarto untuk yang masjid dengan desain yang sekarang ini kapasitasnya untuk berapa jamaah? Sekitar berapa Pak? 80-an Pak ya? Atas dan bawah itu Pak ya? Nah ini kemarin sudah kita bicarakan juga mengenai wacana-wacana untuk apa namanya opsi-opsi terkait 1 lantai 2 lantai ini Pak. Nah jadi dengan kapasitas tadi sampaikan 2 lantai ini itu sekitar 80. Jadi kita lihat keluarga muslim kita Pak di grup itu Pak ya, itu kuasanya 120 kalau saya tidak salah ya, suami istri itu Pak, belum anak-anaknya gitu Pak ya. Jadi sebenarnya kalau kita bercermin kepada jumlah jamaah muslim di sekitar ini, sebenarnya dengan kondisi bangunan yang sekarang itu sebenarnya mungkin kurang itu Pak ya. Apalagi ketika misalnya kita melaksanakan yang sudah pasti itu mungkin sholat jamaah tarawih gitu Pak ya, dan sholat id barangkali Pak ya. Nah itu mungkin kemarin kita sama-sama Pak, artinya itu sudah kita kaji juga mengenai kemungkinan itu. Cuma bagaimanapun tadi kembali lagi kita sama-sama tetap berupaya berikhtiar bagaimana supaya dana yang kita kumpul, apa yang kita perlukan ini bisa terkumpul, karena kembali lagi kepada yang menjadi kewajiban kita adalah upaya ikhtiar itu sendiri. Allah tidak membebani kita atas hasil dari usaha itu, tapi Allah ingin melihat sampai seberapa jauh usaha kita dalam rangka mengumpulkan dana untuk pembangunan rumah Allah ini Pak. Mungkin itu dari saya. Silakan kalau ada yang ditambahkan Pak Giarto. Ya, terima kasih Pak Ustaz Fadil, Pak Dwi atas penjelasannya. Tadi saya mendengarkan masalah konsep gambar. Konsep gambar itu berarti kalau saya pahamin konsep gambar 0 ya. Kalau gambar 0 itu baru keluar Arabik. Oke. Kalau saya, ini kebetulan saya juga menjalankan kantor ya. Kalau gambar 0 itu gambar buta, kalau disebut di kantor saya. Kita tidak bisa berpatok untuk hitungan rencana anggaran biaya kalau belum ada softloan. Jadi itu harusnya kalau ketika gambar 0 itu harus ada soft drawing dulu. Makanya saya juga pernah ngobrol sama Pak Dwi langsung ya. Mungkin di sini memang perencanaannya yang betul kurang. Makanya saya sudah sempat diskusi berdua sama Pak Dwi, saya mengusulkan perencanaan matangnya seperti apa, yang mudah-mudahan nanti itu bisa diaplikasikan ya Pak Dwi ya. Tuh. Jadi kalau menurut saya ya ya lebih baik kalau masih bisa direvisi, kita revisi. Kalau misalnya nggak bisa, mungkin nanti bisa dijelaskan lagi. Oke. Terima kasih Pak Dwi, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pandemi. Lalu gambar pun juga yang kita dapatkan sebelum pandemi, dan itu ternyata jumlahnya totalnya sangat besar gitu kan. Dan tadi sudah ada yang bilang dari Pak Niko dan Pak Diki gitu kan, kenapa kita nggak buat masjid yang minimal mungkin gitu, dalam artian kayak di rumah saya gitu ya, yang dulu ya. Jadi kita bikin tuh yang seminimal mungkin, yang orang tuh kita lihat dari kampungnya berapa banyak, balik kita koreksi, kita renovasi seperti itu. Jadi dalam artian, oh ini misalnya ada lahan sebelah sini yang kosong karena umatnya yang banyak, jadi kita renovasi. Lalu saya apakah tidak ada revisi lagi seperti itu, karena sekarang kan lagi masa pandemi, jadi kita bikin seminimal mungkin dan efisien gitu maksud saya. Jadi warga itu kita bisa menggunakan dan kita melihat antusiasnya seperti apa, seperti itu. Dan saya di sini insya Allah saya akan masuk ke dalam grup Masjid Baitul Salam. Saya berniat untuk membantu untuk proposal segala macam. Seperti itu aja sih dari saya. Jadi minta pertimbangan aja dari pengurus gitu ya, apakah kita bisa revisi gitu dengan masjid yang misalkan seminimal mungkin, yang kita bisa lihat antusias warga seperti itu. Kalau emang warganya banyak ya kita renovasi seperti itu. Jadi kita nggak, yang saya bilang tuh nggak
bikin semegah-megah mungkin tapi nggak ada isinya gitu kan. Jadi cuma hanya bikin besar tapi nggak ada yang memakutkan. Jadi kan sepertinya ya sama aja seperti itu aja sih. Jadi dengan adanya konsep itu mungkin kita bisa tadi kita lihat acara-acara seperti apa, jadi bisa masyarakat atau warga itu bisa datang. Itu sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Kalau Pak Andi berminat masuk ke dalam panitia masjid, alhamdulillah Pak. Kalau secara pribadi ucapkan terima kasih banyak. Terus mengenai perubahan seperti yang tadi Bapak Diki dan Pak Niko sampaikan, tetap Pak masukan itu akan kami upayakan karena kami juga seperti yang tadi ditampilkan Pak Ferdi betul di masalah dana. Kemudian kami perlu menyampaikan Pak kepada pembina kami, kepada developer lah yang mudah ngasih gambar plus lahannya. Jadi kita perlu koordinasi lagi. Terus juga barusan saya ngomong ke Pak Gianto, secara progres tetap Pak kita akan buat satu lantai dulu. Akan kita buat yang bisa dipakai dulu. Kalau menurut kami Pak. Jadi nggak langsung menunggu terjadi baru dipakai Pak. Kita tetap fokuskan dikejar 600 juta ini satu lantai bisa dipakai. Target kita segitu Pak. Makanya kita kejar di bulan Maret untuk bisa segera dipakai. Kalau untuk masalah kemakmuran masjid Pak, secara pribadi saya ingin sampaikan Pak bahwa tugas panitia dan tugas DKM nanti Pak berbeda. Itu ketika masjid jadi DKM lah yang harus makmuran masjid. Kita lah semua yang bertanggung jawab makmuran masjid. Mungkin nanti setelah masjid jadi kita akan lebih sering konsolidasi seperti ini. Kita munculkan ide-ide bagaimana meramaikan masjid, bagaimana memakmurkan masjid. Karena jujur saja sepengalaman saya menjadi panitia di tempat lain, menjadi DKM lebih berat dibanding panitia. Karena panitia cuma pembangunan, pendanaan. Begitu masjid sudah jadi, DKM bertugas memakmurkan masjid. Itu yang butuh ide-ide luar biasa supaya para jamaah berminat untuk memakmurkan masjid Pak. Jadi kita pisahkan sementara dulu Pak antara panitia pembangunan masjid dengan dewan kemakmuran masjid Pak. Itu nanti setelah masjid jadi Pak. Saya kira itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Dalam artian kita ya bukan saya mau mengecilkan gitu ya perjuangan kita, tapi alangkah baiknya kita kan mencari untuk membuat sesuatu itu lebih baik dalam artian kalau ini lebih singkat gitu kan. Jadi banyak antusias warga yang benar-benar melihat gitu loh perjuangan dari bapak-bapak semua pengurus di masjid seperti itu. Jadi berbeda dengan masjid sudah ada dengan masjid yang belum jadi, pasti itu berbeda. Warga melihat, oh belum jadi juga males juga gitu kan, seperti itu melihatnya. Tapi kalau misalkan masjid itu udah ada, pasti tergerak hatinya gitu. Apalagi ada suara azan. Jujur untuk dengan suara azan aja di sini kan susah gitu kan, dalam artian nggak terlalu dengar. Seperti itu. Jadi itu aja sih. Jadi kalau emang itu ya, kalau emang dibuat megah-megahan yang saya takutin itu kesusahan dari DKM. Alangkah baiknya kan kalau emang sudah ada yang bisa selayaknya atau apa, jadi bisa tergerak dulu hati dari kita semua, dan nanti untuk berjalan ke depannya dari DKM akan lebih mudah. Seperti itu aja sih dari saya. Ya Pak, seperti yang kita sampaikan Pak, target kita 600 juta sudah dipakai Pak. Artinya kan itu cukup sederhana menurut kita ya. Jadi masjid itu sudah menurut perhitungan konstruksi layak digunakan, itu akan kita gunakan Pak. Sambil nanti menunggu kesempurnaan masjid yang entah berapa lama lagi. Yang penting fokus kita sekarang bagaimana masjid segera bisa digunakan. Makanya kemarin Pak Ustadz kita perhitungan dari Pak Gianto secara konstruksi pembangunan berapa dana yang dibutuhkan agar layak digunakan. Kurang lebih sekitar 600 juta Pak. Angka itu sih menurut kita nggak terlalu besar Pak. Mungkin dari internet insya Allah bisa tertutup Pak, menurut pribadi saya dan harapan saya. Itu kira-kira. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Toi. Antara warga dengan panitia masjid sudah selesai ya. Menginjak ke acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Fadil. Bapak Ustadz Fadil mohon dipimpin. Maaf. Ya Pak. Oh, ya nanti Pak. Nanti setelah santai aja ya. Setelah santai. Baik, terima kasih Pak Hanis. Bapak-bapak sekalian, sebelum ini acara ditutup dengan pembacaan doa, saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus RT
9 maupun RT 10 yang telah menginisiasi sehingga pertemuan ini dapat terlaksana. Semoga ini pertemuan menjadi sarana silaturahmi kita, Pak. Kemudian juga sebagai sarana kita saling menyampaikan informasi secara terbuka, transparansi, dan sebagai sarana bagi kita untuk menyamakan langkah, menyamakan niat kita di dalam membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini juga yang kita usahakan hari ini sebagai salah satu upaya kita untuk melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan juga dalam hal ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal permusuhan dan berbuat dosa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Nah, mari jamaah sekalian kita sama-sama membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim al-'azim sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah ولا هاما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mari kita tutup dalam baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustadz Fadil. Dengan selesainya pembacaan doa dari Bapak Ustadz Fadil, maka resmi pertemuan warga malam ini dengan panitia masjid selesai. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata serta perbuatan, dan juga bagi siapa yang memerlukan proposal untuk permohonan donatur bisa segera ke Pak Ferry, dan juga yang belum santap kue-kuenya silakan. Oke, terima kasih bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini.